Oke, Bapak Ibu, sekarang kita tinggal mengenerate soal yang sudah kita buat tadi dalam bentuk rich text format ke dalam format exam view. Nanti kita butuh dua aplikasi yang akan kita gunakan dalam mengenerate soal ini, sehingga nanti kita bisa otomatis mengupload atau mengimpornya ke dalam aplikasi Moodle. Aplikasi yang pertama yang akan kita pakai namanya import utilities. Kalau Bapak Ibu tidak menemukan aplikasi tersebut di desktop, silakan Bapak Ibu klik tombol search pada Windows, kemudian ketikkan import. Maka dia akan muncul seperti ini aplikasinya. Kita klik sekali, halaman aplikasinya terbuka. Nah, kita pilih next di sini. Nah, kita akan ditampilkan halaman seperti ini. Di sini ada dua buah jendela ya Bapak Ibu. Jendela atas ini adalah tempat file itu berada, file asalnya berada. Sedangkan di bawahnya ini adalah nantinya kalau file itu sudah tergenerate, dia akan disimpan di mana. Saya ulangi, yang atas ini tempat file asalnya berada. Sedangkan yang bawah adalah tempat file nantinya ketika sudah tergenerate akan disimpan di mana letaknya. Oke. Nah, ini kita harus mengubah direktorinya dulu. Caranya adalah di bagian bawah ini ada menu amplop ya. Kita klik sekali, maka kita akan diarahkan seperti ini. Tadi saya sudah menyimpan file RTF-nya di dalam menu download, maka saya akan menu download di sini. Kan kita select. Nah, di sini akan muncul di atas sendiri. Ini adalah filenya. Kemudian setelah dia akan tergenerate, saya akan menyimpannya di menu download juga. Jadi saya akan menyimpan di tempat yang sama biar nanti tidak susah mencarinya ya. Oke, sekarang kita harus menyeleksi file ini supaya dia turun ke bawah. Jadi ketika saya klik select ini yang pertama, dia otomatis akan turun ke bawah di sini. Artinya file ini yang akan kita proses. Setelah dia turun ke bawah, masuk ke jendela yang di bawah, kita klik next. Kemudian klik next lagi. Nah, di sini answer choice style-nya kita pilih yang A kapital. A kapital titik di sini karena sesuai dengan yang ditulis tadi di awal pada saat kita membuat dalam bentuk Microsoft Word. Choice style-nya dalam bentuk huruf A kapital. Kalau sudah klik next, next lagi, kemudian finish. Nah, di sini hanya terdeteksi 3 soal. Kenapa? Padahal saya tadi bikinnya 4 soal. Kenapa? Karena soal yang keempat dia tidak bisa membacanya dengan baik. Kenapa sebabnya? Karena tadi saya bikin salah. Salahnya di mana? Yaitu setelah ANS saya kasih spasi di sini. Nah, kalau ini saya kasih spasi, maka soal ini dianggap rusak ya. Jadi soal ini tidak tergenerate dengan sempurna. Nah, sekarang saya coba perbaiki dulu. Ini saya hapus spasinya di sini. Saya akan download ulang dalam bentuk file RTF. Oke ya, ini contoh soal 1. Saya kembali lagi ke aplikasi Exam View. Saya ulangi dari awal, tidak perlu ditutup aplikasinya. Langsung saja ke menu file, kemudian ketikkan new import. Oke, setelah klik file new import, kita klik next. Nah, di sini sudah muncul ya soal tadi yang baru saja saya download yang sudah diperbaiki. Saya klik soalnya, saya select dia turun ke bawah, kemudian kita proses. Pilih next, next lagi. Ini sudah otomatis berubah menjadi A besar karena tadi di awal sudah kita setting. Klik next, finish. Nah, maka otomatis 4 soal ini akan dibuat oleh aplikasi import utility. Nah, apakah ini sudah selesai Bapak Ibu? Belum ya. Nah, saya buka dulu di menu downloads-nya. Ini bentuk soalnya, ini ada 2, contoh soal dan contoh soal 1. Yang atas ini adalah yang 3 soal karena nomor 4-nya salah. Ini yang sudah saya perbaiki. Nah, file ini kalau sudah seperti ini kita sudah selesai di langkah pertama dalam mengenerate soal. Sekarang tinggal kita untuk merubahnya menjadi file zip, yaitu menggunakan aplikasi yang kedua, menggunakan text generator. Tapi kita tidak perlu untuk membuka dulu aplikasinya. Bapak Ibu tinggal double klik saja di soal tersebut. Jadi ini ada contoh soal, kita double klik seperti ini, maka otomatis kita akan dibukakan soal itu pada aplikasi Exam View Test Builder atau Exam View Test Generator. Muncul tampilan seperti ini, kita abaikan saja, pilih close, maka otomatis soalnya tadi akan dirubah seperti ini, akan tampil seperti ini.
Ya, oke. Nah, di sini ada masalah ini soal nomor 2 saya. Jadi soal nomor 2 saya ternyata angkanya tidak bisa terbaca dengan baik ya. Jadi kita bisa melakukan editnya langsung di sini. Jadi kita tidak perlu mengulangi dari Microsoft Word ya, terus di save as lagi jadi RTF, di import utilities, tapi kita bisa langsung mengeditnya di test builder atau test generator ini. Caranya gimana? Tinggal kita double klik saja soal yang bermasalah. Oke, di sini. Nah, kita akan masuk ke halaman edit. Nah, ini kita ganti. Ini kita ganti, kita header saja. Kita ketikkan 2 tambah 2 sama dengan titik-titik. Setelah selesai kita mengedit, kemudian bagian paling bawah sendiri kita pilih record. Record itu artinya simpan sebetulnya ya. Di record, disimpan, direkam. Kita klik record, maka dia akan bisa berubah. Nah, ini gambarnya sudah oke. Terus kemudian tabelnya juga sudah oke. Ini ada tanda tanya karena ini yang menjadi pertanyaan. Loh, tadi nomor 2 kan sudah pakai equation, kenapa masih tidak bisa? Ya, kalau tadi equationnya saya pakai Google Dokumen ya Bapak Ibu. Beda dengan format equation yang ada di Microsoft Word. Kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word, saya jamin itu akan bisa berjalan dengan baik atau bekerja. Maka dari itu Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini. Karena halaman ini tujuannya adalah untuk mereview lagi apakah soal-soal tadi sudah diimport utilities dengan benar atau ada yang masih keliru. Kalau ada yang masih keliru, silakan Bapak Ibu bisa mengedit soalnya di sini langsung. Mungkin dicek-cek aja. Kalau sudah selesai ternyata sudah oke soal-soalnya ini, silakan Bapak Ibu klik file yang di bagian atas. Kita akan ekspor. Nah, jadi kita akan ekspor dalam bentuk Blackboard. Nah, Blackboard inilah extension file yang nanti bisa kita import langsung ke Moodle. Oke, saya ulangi. Setelah semua filenya ini oke, tidak ada yang salah, kita akan ekspor. Caranya klik file, pilih menu ekspor, kita pilih yang Blackboard 7.1. Oke. Nah, sekarang kita kasih nama filenya. Misalnya ini file contoh soal. Ya, ini file name-nya kalau bisa disesuaikan dengan materinya Bapak Ibu, supaya nanti ketika nyari kita nggak repot. Ini karena saya hanya untuk contoh saja, saya tulis namanya asal. Tapi Bapak Ibu sebaiknya ditulis sesuai dengan materinya biar nggak lupa. Oke. Terus di file name ini kita klik save. Nah, kemudian tampil halaman seperti ini. Di bagian full information kita ketikkan juga nama yang sama seperti tadi, yaitu contoh soal. Dan di directory name juga ketikkan yang sama, contoh soal. Jadi 3 kali ya Bapak Ibu menuliskan nama filenya di bagian depan tadi, full information, dan juga directory name-nya. Kalau sudah, kita pilih OK. Nah, maka kita akan berhasil mengenerate satu buah file dalam bentuk WinRAR-zip ini yang namanya contoh soal. File inilah yang sudah siap untuk kita upload ke dalam Moodle.